Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olivia Andresna dari MIPA 1 ingin menjelaskan tentang materi kelas 10 bab 1. Pemerintahan merupakan salah satu unsur konstitutif mutlak berdirinya sebuah negara selain dari rakyat dan wilayah. Pemerintah bertugas menyelenggarakan pemerintahan negara atau dengan kata lain mengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Pemerintahlah yang mempunyai kewenangan mengatur seluruh rakyat dan menjaga keutuhan wilayah negara untuk mencapai kemakmuran rakyat. Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan negara terdiri atas dua tingkatan, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dalam arti luas, pemerintahan pusat dilaksanakan oleh setiap lembaga negara yang tugas dan kewenangannya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang lainnya. Dalam arti sempit, pemerintahan pusat dilaksanakan oleh lembaga eksekutif, yaitu Presiden, Wakil Presiden, Kementerian Negara, dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Pemerintahan daerah di Indonesia terdiri atas pemerintahan provinsi, yaitu gubernur, dan pemerintahan kabupaten, yaitu bupati atau wali kota. Pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintahan daerah yang dipimpin oleh kepala daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kekuasaan negara banyak sekali macamnya. Menurut John Locke, sebagian dikutip oleh Rianto, bahwa kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi 3 macam, yakni sebagai berikut. 1. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. 2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. 3. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Selain John Locke, ada tokoh lain yang berpendapat tentang kekuasaan negara, yaitu Montesquieu, sebagaimana dikutip oleh Rianto. 1. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. 2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. 3. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Fungsi pengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya terpisah. Pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintah atau pengelolaan. Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah. Pasal 18 ayat UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Kedudukan dan fungsi kementerian. Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Dari uraian sebelumnya, kalian tentunya sudah memahami bahwa sistem pemerintahan yang dianut oleh negara kita adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem presidensial, kedudukan presiden sangat kuat karena ia merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Republik Indonesia dibantu oleh seorang wakil presiden dipilih bersamaannya dengan melalui pemilihan umum, serta membentuk beberapa kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri negara ini dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh presiden sesuai dengan kewenangannya.
Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dinyatakan Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, 2 menteri-menteri itu diangkat oleh Presiden dan diberhentikan oleh Presiden, 3 setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, 4 pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam undang-undang. Selain diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, keberadaan Kementerian Negara juga diatur dalam sebuah undang-undang organik, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Lembaga pemerintahan non-kementerian. Selain memiliki Kementerian Negara, Republik Indonesia juga memiliki Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian (LPNK) yang dahulu namanya Lembaga Pemerintahan Non-Departemen. Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Pengkajian Pancasila secara filosofis dimaksudkan untuk mencapai hakikat atau makna dalam Pancasila. Nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Pengakuan adanya kausa, perisa, sebab pertama yaitu Tuhan yang Maha Esa, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya, tidak memaksa warga negara untuk beragama tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. Ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia, menjamin berkembang dan tambah suburnya kehidupan beragam, toleransi antar umat dalam beragama. B. Nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan karena manusia mempunyai sifat universal. 3. Nilai sila persatuan Indonesia. 1. Nasionalisme, 2. Cinta bangsa dan tanah air, 3. Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Nilai sila kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hakikat sila ini di demokrasi. Permusyawaratan artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. 5. Nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis atau berkelanjutan. Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Begitulah tentang Pancasila.